Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala rezekinya. Amin Allahumma amin. Jumpa lagi bersama saya sahabat, masih di MPC 57 seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini sahabat, saya akan menggambarkan sebuah driver LED yang sobat minta. Namun di sini saya hanya menggambarkan secara sederhana ya sahabat, yang saya bisa dan saya tahu dan yang sudah saya coba. Dan sekali lagi, driver yang saya pasang ini ataupun yang saya gambar ini ataupun yang sering saya gunakan ini, saya hanya menjiplak dari sebuah rangkaian driver yang sudah ada ataupun rangkaian driver LED yang bawaan dari pabrik seperti ini. Ini 2 tingkat ataupun 2 elko ya sahabat. Kemudian kalau yang ini menggunakan 1 elko ataupun 1 tingkat. Kemudian yang ini menggunakan 3 elko 3 tingkat. Jadi saya hanya terinspirasi dari sebuah driver bawaan pabrik ini. Ini saya coba saya rangkai dan saya padukan, saya amati dan saya pelajari, kemudian saya tiru ya sahabat. Saya praktekkan untuk menyalakan sebuah lampu LED DC mulai dari 3 watt sampai 60 watt. Adapun pada kesempatan hari ini sahabat ya, saya akan membuatkan sebuah driver yang sederhana, yang 1 tingkat aja seperti ini sahabat ya, 1 elko. Dan kemudian insya Allah di next video nanti kalaupun memang sahabat minta yang 2 tingkat sampai ke 3 tingkat ataupun 2 elko 3 elko, insya Allah saya akan buatkan. Tulis saja di kolom komentar di bawah ya sahabat. Sekali lagi, saya kalaupun secara spesifikasi saya kurang memahami sahabat ya, takut saya salah dan keliru. Yang jelas saya hanya meniru ataupun menjiplak dari driver yang sudah ada. Itu ya sahabat ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban dari sahabat sekalian. Meskipun jawabannya juga mungkin kurang pas, tapi inilah yang saya jalani, inilah yang saya praktekkan, inilah yang saya pakai dalam penggunaan driver LED DC sehari-hari. Baik ya sahabat, ini saya gambarkan drivernya seperti ini aja, secara singkat aja ya sahabat ya, secara global aja. Mudah-mudahan sahabat bisa memahami. Ini diodanya saya gambar kotak aja sahabat ya, biar mudah untuk memahaminya ya sahabat ya. Ini saya gambar besar sekali sahabat, biar agak sedikit jelas. Ya, gambarnya seperti ini sahabat ya. Jadi ini arus bolak-balik dari AC. Kita masukkan sebuah kondensator titik-titik ya. Kemudian kita couple menggunakan resistor. Ini 470 kilo sampai 1 mega. Kemudian yang sebelah kita tarik menggunakan 1 ohm, ini sebagai air pause ataupun sekring. Masuk ke dioda. Diodanya boleh dioda 1 ampere atau 2 ampere, boleh dioda biasa ataupun dioda sisir ya sahabat. Kemudian dari dioda tersebut ada kutub positif dan negatif sahabat ya. Ini kutub positif ya sahabat, yang di sini kita tarik sebuah elko yang ukuran elkonya 47 250 volt. Kemudian yang min kita tarik ke elko min, kemudian kita turunkan sebagai ground, di sini sebagai massa di sini sebagai AP. Plus minus.
Nah ini begini sahabat, ini rangkaian driver ini hanya untuk menyalakan 3 watt, 5 watt, 7 watt, dan 9 watt aja. Gambar rangkaian driver ini sahabat, sekali lagi ini untuk menyalakan lampu LED DC 3 watt, 5 watt, 7 watt, dan 9 watt. Bagaimana caranya untuk menyalakan? Kuncinya ada di sini sahabat. Kita ambil sebuah contoh aja ya. Ini menggunakan 105J 400 volt. Ini kondensator ini kita menggunakan 105J 400 volt. Ini sebagai gambaran ataupun contoh. Kemudian kita couple dengan resistor ini ya, 470 kilo sampai 1 mega. Adapun kita mengambil contoh dari 105J 400 volt ini karena ini sama dengan 1 UF ya sahabat. 105 ini berarti 1 UF itu mewakili dari kurang lebih 4 watt. Bisa naik dan turun ya, ataupun sebagai up to-nya, karena di sini ada toleransi ya sahabat. Ini bisa mengeluarkan 5 watt, 6 watt, mungkin bisa 3 watt dan sebagainya. Dan sahabat perlu ketahui juga kondensator non polar ini yang 105J 400 volt ini juga ada yang kualitas bagus, ada juga yang kualitas biasa ya sahabat. Itu saya sudah sering mencoba, kadang dapat yang bagus, kadang yang biasa. Kadang bisa mengeluarkan sampai 7 watt juga ada, kadang cuma 5 watt aja nggak ada. Yaitu intinya ini sebagai contoh ya sahabat. Kemudian kita keluarkan ini sesuai dengan beban. Jadi kalaupun ini 105J 400 volt ini mewakili dari sekitar 4 watt, berarti ini kita keluarkan sebagai 5 ataupun 7 watt atau 9 watt boleh sahabat, tidak masalah. Adapun kalaupun sahabat ingin mencoba, ini umpama untuk menyalakan 9 watt ya. Ini nanti akan tertera mungkin sekitar 5 watt ataupun 4 watt. Karena apa? Kemampuan daripada kondensator Miller ini sendiri, non polar ini sendiri kan cuman kecil. Jadi walaupun kita dorong untuk menyalakan 9 watt LED DC, dia tetap keluarnya sesuai dengan apa yang ada di sini ya sahabat ya. Nah, terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa menyalakan sampai 9 watt ini, kurang lebih lah naik turun, ataupun bisa 7 watt ataupun yang berapa. Kita ambil contoh 9 watt aja. Ini kondensator ini kita ganti ya sahabat. Kuncinya ada di sini. Kondensator 105J ini kita ganti menggunakan mungkin 115 ataupun 125 atau mungkin 135 atau mungkin 155 atau mungkin 175, ada juga 185, ada juga 195. Nah, setiap pergantian ataupun mengganti daripada kondensator non polar ini sahabat ya, nanti sahabat colokkan ke voltmeter AC ya sahabat. Gunakan sahabat kalaupun bisa minimal mempunyai voltmeter AC seperti ini ya sahabat ya. Ini untuk mengukur daripada watt dan ampere sahabat. Nanti akan ketahuan setiap kita mengganti satu buah kondensator non polar yang nilainya berbeda, nanti pasti wattnya dan ampernya juga berbeda. Nanti di situ sahabat bisa mata-mati, bisa teliti, ataupun mungkin menggunakan seperti punya saya ini, ada juga sahabat tuh. Itu juga saya gunakan ya sahabat ya. Itu sebagai perbandingan. Jadi saya menggunakan voltmeter AC 2 biji untuk perbandingan ya sahabat ya. Itu. Dan kemudian setelah kita mata-mati, kita nanti akan tahu bahwasanya daripada perubahan nilai kondensator di sini akan membawa watt dan ampere yang berbeda. Itu ya sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat paham lah. Kemudian elko ini kita tidak usah rubah sahabat ya, kalau kita masih menggunakan ataupun kita untuk menyalakan 3, 5, 7, 9 watt ini, elko ini kita tidak usah rubah sahabat ya. Karena rangkaian yang seperti ini ya sahabat, untuk menyalakan segini
Ini sekalipun kita menggunakan kondensator, kita rubah dengan cara satu tingkat dengan kita melihat daripada volt ampere AC, nanti akan kelihatan berapa watt dan berapa ampere, nanti akan menyesuaikan dengan yang dikeluarkan ya sahabat ya. Itu kuncinya sahabat punya volt ampere AC ya sahabat. Jadi kita tahu berapa ampere, berapa watt, nilainya berapa. Yang penting untuk menyalakan DC jangan lebih dari segini sahabat ya. Nanti seumpama sahabat ini kita ganti menggunakan 475 langsung bledos ini sahabat. Langsung bledos karena tidak sesuai. Pasti tidak sesuai kalau kita menggunakan LG segini ya. Ini hanya sebagai gambaran untuk satu tingkat ya sahabat. Ini gambaran satu tingkat. Ini mengeluarkan 105J ini kurang lebih rangkaian yang ini ya, yang seperti ini yang saya gambar ini di atas 50 volt, di bawah 100 volt. Makanya untuk menyalakan 3, 5, 7, 9 ini masih mampu. Hanya wattnya aja yang berbeda sahabat. Nah setelah wattnya berbeda nanti kita rubah nilai kondensator ini. Dan di sini juga perlu ditambahkan juga nggak apa-apa sahabat. Ini ditambah resistor. Ini 470 kilo sampai 1 mega. Nah ini silakan dikopol seperti ini ya sahabat ya. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ataupun acuan sahabat sekalian. Dan insya Allah nanti kalaupun akan menggunakan yang 2 tingkat, nanti insya Allah saya gambarkan. Dan yang 3 tingkat ataupun yang menggunakan 2 elko, 3 elko nanti saya akan gambarkan sahabat di next video ya. Ini yang pertama ya sahabat. Yang pertama, gambar yang pertama. Ini yang biasa saya gunakan di antara 9753. Hanya saya rubah di sini aja sahabat. Ini biasanya saya menggunakan 225, 125 bukan 225 mas sahabat ya. 125 mungkin menggunakan 115, 135, 145, 155 di sini saya rubah untuk menyalakan ini dengan nilai kondensator ini sahabat ya. Itu biasanya saya cuma pakai itu aja. Dan nanti kalau kita menggunakan 2 elko, tentunya elkonya juga berubah dan di sini juga ada rangkaian tambahan juga berbeda. Itu ya sahabat, mungkin yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa ditiru seperti ini aja. Dan insya Allah nanti kalaupun ada kesempatan di next video, saya akan gambarkan lagi karena ini suasananya mendung, gelap, mau hujan, petir semua. Jadi ini agak keburu-buru ya sahabat. Mudah-mudahan aman-aman saja. Mohon maaf dengan segala keterbatasan dan kekurangan saya. Atas nama pribadi saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.